Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan kedudukan individu dalam hukum internasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saidel Korobania dengan NIM 394. Perkenalkan, nama saya Vina Zumratus Solihah dengan NIM 392. Selanjutnya saya akan langsung ke materi. Kedudukan individu dalam hukum internasional mengacu pada posisi individu sebagai subjek hukum di tingkat internasional. Individu memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan dapat terlibat dalam hubungan internasional. Dalam hukum internasional, individu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang memberikan mereka hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sebelumnya, individu hanya dianggap sebagai subjek hukum nasional, sedangkan subjek hukum internasional hanya terbatas pada negara. Namun, perkembangan dalam cabang hukum internasional seperti hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional telah memberikan peran dan kedudukan kepada individu secara normatif. Ciri-ciri individu sebagai subjek hukum internasional meliputi satu, individu pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Individu memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional, seperti yang dibenarkan oleh perjanjian internasional ataupun peraturan internasional. Kedua, pemegang privilege prosedural untuk mengajukan di muka sebuah pengadilan internasional, seperti yang dibenarkan oleh organisasi internasional atau negara. Tiga, pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional. Individu memiliki kepentingan yang diakui oleh hukum internasional, seperti yang terjadi dalam konflik atau situasi khusus. Proses individu sebagai subjek hukum internasional, yaitu dari individu, terus ke subjek hukum internasional, terus ke persetujuan dari negaranya, terus jadilah subjek hukum internasional. Pandangan Hans Kelsen didasari asumsi bahwa hukum internasional seperti hukum pada umumnya merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia kepada manusialah hukum internasional itu berlaku. Secara normatif, pandangan Hans Kelsen memperkuat peran dan kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, bahwa tidak ada perbedaan antara negara dengan hukum internasional karena keduanya berlaku mengikat terhadap individu. Hukum Kelsen mendasari hukum internasional pada pandangan monistik yang menyatakan bahwa hukum internasional berada di atas hukum nasional daripada yang merupakan dua hukum yang saling berbeda. Selanjutnya, kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu menurut Hans Kelsen, posisi individu sebagai subjek hukum internasional memainkan peranan vital karena individu merupakan pusat dari hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional. Peranan dan posisi individu dalam hukum internasional memperoleh penegasan walaupun hanya secara implisit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Kelsen, individu diakui sebagai subjek hukum internasional, memiliki kapasitas aktif maupun pasif, dan harus dilindungi oleh negara serta hukum internasional. Slide selanjutnya, individu bisa juga menjadi subjek hukum internasional dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam Mahkamah Peradilan Nuremberg dan Tokyo yang meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional pada individu. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum individu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk slide selanjutnya, kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu telah diberikan oleh negara, di mana setiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
Maksud dari kebebasan bertanggung jawab yaitu bagi setiap individu diberikan oleh negara dalam hukum internasional melalui mekanisme perundang-undangan, perjanjian internasional, dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara mereka. Slide selanjutnya. Baik, ini slide yang terakhir yaitu dasar hukum individu sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama yaitu ada Perjanjian Versailles 1919 pasal 279 dan pasal 304. Pada tahun 1919 diadakan perjanjian damai antara negara-negara sekutu dengan Jerman. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Versailles di mana Jerman menerima tanggung jawab penuh atas terjadinya perang. Perjanjian Versailles ini ternyata dibuat sepihak oleh sekutu untuk menghukum Jerman. Kemudian yang kedua yaitu ada Keputusan Permanen Court of Justicia 1928. Pada tahun 1928, pengadilan mengeluarkan beberapa putusan atas berbagai kasus, antara lain yaitu yang pertama, hak minoritas di Silesia Atas atau sekolah minoritas. Kemudian yang kedua ada kasus pinjaman Brazil, kemudian yang ketiga ada kasus pinjaman Serbia, dan yang keempat ada yurisdiksi teritorial Komisi Internasional kasus Sungai Oder. Kasus-kasus ini menunjukkan keterlibatan pengadilan dalam berbagai perselisihan internasional pada masa itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada Perjanjian London 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.